Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah berdirinya ana di sini untuk menyampaikan muhadarah singkat yang bertema sebab-sebab penyakit hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan sebenar-benar takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat keamanan, dan nikmat kita bisa memeluk agama Islam, dan nikmat kita juga berada di jalan yang lurus, yaitu jalan salafus saleh. Semoga saja dengan syukur kita ini bisa menambahkan nikmat yang begitu banyak. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku lebih pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Telah kita ketahui bersama bahwa anggota badan kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk suatu pekerjaan khusus. Seperti mata, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk melihat, dan seperti telinga, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk mendengar, dan seterusnya. Adapun tanda-tanda sakit anggota badan kita, yaitu dia tidak bisa melaksanakan tugas khusus itu dengan baik. Contoh yang mudah, jika mata kita tidak bisa melihat dengan jelas, berarti itu adalah mata yang sakit. Dan jika telinga kita tidak bisa mendengar dengan jelas, berarti itu adalah telinga yang sakit. Demikian pula hati atau kalbu kita itu sakit, terlihat dari ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencintainya dan untuk beriman kepadanya dan untuk beribadah kepadanya semata. Maka barang siapa yang lebih mementingkan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu hatinya sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sudah menjadi fitrah manusia apabila dia ditimpa penyakit, maka dia harus mencari obatnya. Benarkah kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati? Dan jika kita ingin mencegah suatu penyakit, kita akan mencari sebab-sebabnya dulu. Sebab yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Syirik adalah menyekutukan Allah dalam peribadahan. Di sisi lain kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain pula kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang tercela dan terhina. Orang yang memiliki penyakit syirik ini, ia akan menjalani hidupnya dengan iman dan akidah yang cacat. Hatinya akan selalu sakit, dan dia akan mengikuti Islam, dia akan mengikuti Islam ini dengan tidak baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjuluki orang-orang yang berbuat syirik, ia adalah orang yang lebih rendah kedudukannya daripada binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Quran surah Al-Furqan ayat 44. Masyarul muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran perumpamaan orang yang berbuat syirik, yaitu seperti orang yang jatuh dari langit terus disambar oleh burung-burung dan dicabik-cabiknya, atau dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh dan hina. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.